Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tugas fisiologi, yaitu sistem peredaran darah manusia. Sebelumnya kami perkenalan anggota kelompoknya. Yang pertama yaitu Akbar Fita Adama dengan NPM 241503-136. Saya Muhammad Al-Basyuruddin, NPM 2415030124. Dan saya Bernugra Ewadayana, NPM 2415030112. Saya Ahmad Cahya Adi Nugraha, NPM 146. Baik, materi yang pertama yaitu peredaran darah ke pendistribusiannya ke seluruh tubuh. Jantung adalah organ utama dalam sistem peredaran darah manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Sistem ini bekerja secara terus-menerus untuk mengangkut oksigen dan nutrisi ke seluruh sel serta mengeluarkan zat sisa metabolisme peredaran darah manusia. Peredaran darah manusia terbagi menjadi dua jalur, yaitu peredaran darah besar atau sistemik, yang kedua peredaran darah kecil atau pulmonial. Peredaran darah kecil atau pulmonal, jalur yang membawa darah dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Prosesnya yaitu jalur darah kaya karbon dioksida dari tubuh masuk ke atrium kanan, dipompa kembali ke vertikal kanan lalu ke arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis membawa darah ke paru-paru untuk pertukaran gas. Oksigen diambil, karbon dioksida dilepas. Darah kaya oksigen kembali ke atrium kiri lewat vena pulmonalis. Yang kedua, peredaran darah besar atau sistemik, jalur yang membawa darah kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Prosesnya yaitu darah ke atrium kiri masuk ke vertikal kiri, dipompa melalui aorta ke seluruh tubuh. Oksigen dan nutrisi disalurkan ke jaringan melalui kapiler. Darah sudah kekurangan oksigen kembali ke atrium kanan melalui vena cava. Baik, selanjutnya dijelaskan oleh Mas Ali. Selanjutnya yaitu peredaran darah dan pendistribusiannya ke seluruh tubuh. Peredaran darah kecil atau pulmonal, jalur yang membawa darah dari jantung ke distribusi oksigen dan nutrisi. Kapiler sistematik, tempat pertukaran gas dan zat-zat penting. Setiap sel tubuh menerima oksigen dan nutrisi dari darah. Zat sisa metabolisme yaitu CO2, urea dibawa kembali ke jantung. Kemudian sirkulasi yang melibat peredaran darah melibatkan beberapa peran. Yang pertama yaitu fungsi transportasi. Darah memiliki peran penting sebagai alat angkut bagi berbagai zat yang dibutuhkan tubuh. Fungsi transportasi ini meliputi mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh jaringan tubuh. Kemudian mengangkut karbon dioksida dari jaringan tubuh ke paru-paru untuk dikeluarkan. Menyalurkan nutrisi dari seluruh pencernaan ke seluruh sel tubuh. Mengedarkan hormon dari kelenjar endokrin ke organ target. Mengangkut sisa hasil metabolisme ke organ ekskresi seperti ginjal dan kulit untuk dibuang. Kedua yaitu pengatur suhu tubuh. Darah berperan dalam menjaga kestabilan suhu tubuh. Termogulasi dengan cara menyebarkan panas dari organ dalam ke seluruh permukaan tubuh. Mengatur diameter permukaan darah di kulit melalui proses vasodilatasi, pelebaran, dan vasokonstriksi, penyempitan, guna mengatur pelepasan panas ke lingkungan. Kemudian sirkulasi yang melibat peredaran darah berperan
pertama yaitu fungsi perlindungan. Sistem peredaran darah membantu melindungi tubuh dari ancaman penyakit dan cedera, antara lain melalui sel darah putih yang bertugas melawan infeksi dan benda asing, trombosit dan faktor pembakuan darah yang bekerja menghentikan pendarahan saat terjadi luka. Yang ketiga, antibodi serta protein imun dalam plasma yang mendeteksi dan melawan patogen. Kemudian penyangga pH, buffering. Darah memiliki sistem penyangga buffer yang menjaga keseimbangan pH tubuh agar tetap stabil pada kisaran 7,35 sampai 7,45. Sistem buffer utama adalah buffer bikarbonat. Buffer ini berfungsi menetralkan kelebihan asam dan basa sehingga lingkungan internal sel tetap optimal untuk berbagai reaksi biokimia. Selanjutnya akan dibahas oleh Mas. Dalam berfungsi sebagai pendukung peran dan metabolisme terdapat beberapa peran yang terlibat. Sel darah merah, eritrosit merupakan sel darah yang paling banyak jumlahnya dan berfungsi utama dalam transportasi gas pernapasan sel ini dan mengangkut oksigen O2 dari paru-paru ke seluruh jaringan tubuh, mengangkut karbon dioksida CO2 dari jaringan tubuh kembali ke paru-paru, mengandung hemoglobin yaitu protein yang berperan dalam pengikatan dan pengangkutan oksigen, tidak memiliki inti sel sehingga memiliki banyak ruang untuk mengangkut hemoglobin. 2. Leukosit, sel darah putih. Leukosit berfungsi sebagai pertahanan tubuh terhadap infeksi dan benda asing. Sel ini merupakan bagian utama dari sistem imun dan terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu granulosit mengandung granula dalam sitoplasma, agranulosit tidak mengandung granula dalam sitoplasma. 3. Neutrofit. Granulosit neurotropit adalah jenis neosit yang paling banyak jumlahnya. Sel ini bersifat fagositik, yaitu mampu memakan dan menghancurkan mikroorganisme. Dalam sirkulasi sebagai pendukung peran dalam metabolisme tubuh, terdapat beberapa peran yang terlibat. Eosinofil, granulosit, eosinofil berperan dalam respon imun terhadap alergi dan parasit. Sel ini aktif dalam reaksi alergi dan infeksi parasit, melepas enzim yang dapat menghancurkan parasit, berfungsi menekan atau mengatur reaksi alergi dalam tubuh. Basofil, granulosit, basofil terlibat dalam proses inflamasi dan reaksi alergi. Sel ini mengandung senyawa kimia seperti histamin dan heparin. Histamin menyebabkan pelebaran pembuluh darah dan meningkatkan aliran darah ke jaringan yang meradang, berperan dalam menciptakan segala alergi dan mendukung proses peradangan. Limfosit, granulosit. Limfosit merupakan sel yang berperan dalam kekebalan spesifik atau imunitas
atas dua jenis yaitu limfosit B mengandung antibodi untuk melawan antigen tertentu. Limfosit T menghancurkan sel yang terinfeksi dan mengatur respon imun secara keseluruhan. Monosit agranulosit. Monosit adalah sel fagostik terbesar dalam sel ini. Mekanisme dalam sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah didasarkan pada gambaran cairan presubisolef atau selop yang membasahi jaringan secara langsung. Cairan ini diedarkan ke seluruh selom melalui aksi otot, dingin, tubuh, dan gerakan hewan. Gambar kedua kuat dari sistem terbuka adalah pembuluh atau jantung yang terletak di bagian dorsal yang berada di dalam hemosel membompa hemolimfa melalui pembuluh aorta anterior dan atau posterior, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ahmad Jaya. Selanjutnya pengecekan denyut nadi sebagai sinyal tubuh. Denyut nadi dapat diperiksa di tempat pembuluh nadi berdekatan dengan tulang, seperti leher, di bawah siku, di dekat pergelangan tangan, paha, dan kaki. Mengukur denyut nadi Anda menggunakan arteri parotis. Letakkan ujung telunjuk dan jari tengah Anda pada lekukan leher di sepanjang batang tenggorokan untuk merasakan denyut nadi pada arteri karotis Anda. Mengukur denyut nadi Anda menggunakan arteri radial Anda, gunakan ujung jari telunjuk dan jari tengah untuk merasakan denyut nadi pada arteri radial antara tulang pergelangan tangan dan tendon pada sisi ibu jari pergelangan tangan Anda. Jenis penyakit dan bagaimana mekanisme penyebaran dalam peredaran tubuh manusia. Jantung koroner, penyumbatan pembuluh darah jantung. Yang kedua, hipertensi atau tekanan darah tinggi yang merusak pembuluh darah. Selanjutnya, stroke, gangguan aliran darah menuju ke otak. Anemia, kekurangan sel darah merah atau hemoglobin. Leukemia, kanker darah yang mempengaruhi sel darah putih. Mekanisme penyebaran penyakit melalui pembuluh darah yang rusak atau terinfeksi melalui infeksi bakteri, virus, atau parasit, melalui faktor genetik yang diturunkan dari orang tua. Jenis penyakit dan bagaimana mekanisme penyebaran dalam peredaran tubuh manusia. Untuk pencegahannya, Anda bisa melakukan gaya hidup sehat seperti makan bergizi, olahraga, dan tidak merokok. Selanjutnya, hindari faktor risiko seperti stres, obesitas, dan hipertensi. Periksa kesehatan secara rutin untuk mendeteksi secara dini penyakit-penyakit tersebut. Oke. Nah, peran olahraga pada kerja peredaran darah. Yang pertama, meningkatkan aliran darah. Olahraga dapat meningkatkan aliran darah ke seluruh tubuh sehingga membantu memenuhi kebutuhan oksigen dan nutrisi pada jaringan tubuh. Kedua, menguatkan jantung. Olahraga dapat menguatkan jantung dan meningkatkan efisiennya dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Ketiga, meningkatkan fleksibilitas pembuluh darah. Olahraga dapat meningkatkan fleksibilitas pembuluh darah sehingga membantu mengurangi tekanan darah dan resiko penyakit kardiovaskuler. Keempat, mengurangi resiko penyakit. Olahraga dapat mengurangi resiko penyakit kardiovaskuler seperti hipertensi, penyakit jantung koroner, dan stroke. Peran olahraga pada
kerja peredaran darah. Tips olahraga yang baik. 1. Lakukan olahraga secara teratur. Lakukan olahraga secara teratur minimal 30 menit sehari, 3 sampai 4 kali dalam seminggu. Pilih olahraga yang sesuai, olahraga yang sesuai dengan usia dan kondisi tubuh. Yang 3, mulai dengan intensitas rendah. Mulai dengan intensitas rendah dan secara bertahap meningkatkan intensitas olahraga Anda. Yang 4, konsultasikan ke dokter. Sebelum memulai program olahraga, pertama jika Anda memiliki kondisi tubuh yang kurang